Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Siti Sunaidah, SHI SPD MM, selaku pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, izinkan kami dari kelompok 7 sebagai pemateri ingin memaparkan materi tentang etika dalam bisnis internasional. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nando Reza Kurnia Ramadhani NIM 135, yang kedua yaitu Hani Zumaroh NIM 157, dan yang ketiga yaitu Nina Rahmawati NIM 166. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis merupakan landasan tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis dan semua pihak yang terkait untuk menghindari penyimpangan ilmu ekonomi dan mencapai tujuan atau mendapatkan laba, sehingga kita harus menguasai sudut pandang ekonomi, hukum dan etika maupun moral agar bisa tercapai target yang diinginkan. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, aspek baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seseorang. Sementara itu dalam bisnis internasional, hubungan perdagangan dengan asing masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti dagang adalah orang dari negara asing. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang kita miliki sekarang, bisnis internasional menjadi sangat penting. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir ini diberi perhatian khusus kepada aspek-aspek etis dalam bisnis internasional. B. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Richard D. George menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus kita lakukan jika di bidang bisnis norma-norma moral di negara lain berbeda dengan norma-norma yang kita anut, yaitu 1. Menyesuaikan diri, 2. Rigorisme moral, 3. Imoralisme naif. Kasus bisnis dengan Afrika Selatan yang rasistis. Dalam mencari jalan keluar dari dilema ini, banyak perusahaan barat memegang pada The Sullivan Principles yang untuk pertama kali dirumuskan dan dipraktekkan oleh perusahaan mobil Amerika General Motors. Leon Sullivan adalah pendeta baptis atau kulit hitam dan anggota dewan direksi General Motors di Amerika Serikat. Ketika perusahaan tersebut mengalami dilema dalam menjalankan bisnis di Afrika Selatan antara lanjut atau tidak, Sullivan mengusulkan untuk meneruskan dengan ditambah 2 syarat untuk bertujuan memperbaiki nasib golongan kulit hitam di sana. Syaratnya antara lain: A. General Motors tidak akan menerapkan undang-undang apartheid, jadi mereka mempraktekkan ketidakpatuhan pasif. Pemerintah Afrika Selatan membiarkan hal itu terjadi karena jika perusahaan tersebut tidak meneruskan bisnis mereka, maka Afrika Selatan akan mengalami kerugian ekonomis yang besar. B. General Motors akan berusaha pada kesempatan apa saja di Afrika Selatan sendiri atau dalam forum internasional agar undang-undang apartheid itu dihapus. Selanjutnya adalah masalah dumping dalam bisnis internasional. Yang dimaksudkan dengan dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Yang akan merasa keberatan terhadap praktek dumping ini bukannya para konsumen, melainkan para produsen yang sama di negara di mana dumping ini dilakukan. Dumping produk bisa diadakan dengan banyak motif yang berbeda. Salah satu motif adalah bahwa si penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Aspek-aspek etis dari korporasi multinasional.
Yang dimaksud dengan korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri. Dengan demikian, belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN, tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. De George merumuskan 10 aturan etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks ini. 7 norma pertama berlaku untuk semua KMN, sedangkan 3 aturan terakhir terutama dirumuskan untuk industri berisiko khusus seperti pabrik kimia atau instalasi nuklir. 10 aturan itu adalah: yang pertama, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, dalam kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Selanjutnya, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Yang kedelapan, negara yang memiliki mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Yang kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Yang terakhir, dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Masalah korupsi pada tahap internasional. Korupsi dalam bisnis tentu tidak hanya terjadi pada taraf internasional, namun perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam literatur etika bisnis terutama diarahkan kepada konteks internasional. Masalah korupsi dapat menimbulkan kesulitan moral besar bagi bisnis internasional, karena di negara satu bisa saja dipraktekkan apa yang tidak mungkin diterima di negara lain. Sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.